Kemudian yang proporsionalitas, dia harus proporsional. Jadi proporsional itu seimbang. Misalkan yang saya contohkan tadi, seseorang yang sangat lapar, dia membutuhkan makan, tetapi dia mencuri emas-emasan. Selain mencuri makan, dia mencuri rumahnya orang. Nah, ini tidak memenuhi asas proporsionalitas. Jadi dia masih tetap harus dipertanggungjawabkan, ya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau dia benar-benar lapar dan dia mengambil sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dia membutuhkan makan, nah itu dia memenuhi asas proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali di pelajaran online kita, khususnya mengenai hukum pidana di channel Mudah Belajar Hukum. Kali ini saya lanjutkan penjelasan mengenai alasan penghapus pidana bagian yang kedua. Nutustan atau keadaan darurat. Kemarin kita sudah bicara mengenai pasal 44 KUHP mengenai orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Kemudian ada overmah atau daya paksa. Sekarang kita lanjutkan nutustan atau keadaan darurat. Keadaan darurat. Yang pertama, pelaku tindak pidana sebenarnya tidak mendapat tekanan psikis, tapi dianggap mempunyai dasar pembenar yang layak untuk melanggar undang-undang. Maksudnya tekanan psikis ini dari orang lain, ya. Kalau nutustan ini sebenarnya daya paksa juga, tetapi daya paksanya itu bukan berasal dari orang lain, tetapi keadaan atau situasi darurat yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana. 2. Dalam menghadapi situasi aktual darurat, tindak pidana yang dilakukan telah melindungi kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Melindungi kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Misalkan ya, kepentingannya itu adalah menyelamatkan jiwanya. Atau dengan melakukan tindak pidana, pelaku justru memenuhi kewajiban sosialnya. Nah, ini penjelasan selanjutnya. Nutustan ada dorongan atau paksaan atau kekuatan dari luar. Nah, ini yang saya maksud. Kekuatan dari luar yang membuat seseorang terjepit sehingga terpaksa melakukan suatu delik karena terjadi, yang pertama, pertentangan antar kepentingan hukum. Jadi ada benturan antara kepentingan hukum dan kepentingan hukum. Nah, ini yang paling populer adalah mengenai papan Carneades. Papan Carneades. Jadi ada kecelakaan kapal sehingga di situ yang tersisa ada sebuah papan begitu ya. Di situ ada 2 orang. Yang apabila dua-duanya ada di atas papan tersebut akan tenggelam dan dua-duanya akan mati. Akhirnya apa? Akhirnya 2 orang tadi saling mendorong. Akhirnya salah satunya jatuh ke laut dan meninggal dunia. Nah, orang yang mendorong tadi itu untuk mempertahankan kepentingan hukumnya, maka orang tersebut tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dihapuskan pidananya. Kemudian yang kedua, pertentangan antar kewajiban hukum. Jadi yang satu dia wajib mentaati hukum, yang satunya dia juga harus mentaati kewajiban hukum yang lain. Nah, ini contoh yang populer adalah menjadi saksi di pengadilan. Menjadi saksi di pengadilan adalah wajib. Jadi di satu saat, ya, satu waktu tertentu dia harus mendatangi 2 pengadilan untuk dijadikan saksi. Nah, akhirnya karena benturan tadi jam yang sama, maka dia menghadiri di satu pengadilan dan tidak menghadiri di pengadilan yang lain. Kemudian yang ketiga, pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Nah, ini saya contohkan orang yang lapar, ya. Dia orang yang sangat kelaparan, kemudian dia mengambil
mencuri, dia mencuri nasi bungkus misalkan, dia mencuri nasi bungkus di satu warung, di sebuah warung dia mencuri. Nah, kepentingan hukumnya adalah untuk mempertahankan dirinya supaya dia sehat, tetap sehat, supaya tetap hidup. Dia harus makan ketika itu. Tapi kewajiban hukumnya bahwa dia wajib untuk mentaati undang-undang, bahwa dia tidak boleh mencuri, begitu. Karena ada pertentangan ini, kondisi ini, maka dia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Jadi dia dihapuskan pidananya. Pada Notustan harus dipenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Nah, yang kemarin mengenai Habermas, saya kurang menjelaskan mengenai ini ya. Jadi ada asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Subsidiaritas maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan atau tindak pidana itu adalah pilihan terakhir. Jadi dia tidak bisa berbuat lain kecuali melakukan tindak pidana itu. Itu asas subsidiaritas. Kemudian yang proporsionalitas, dia harus proporsional. Jadi proporsional seimbang. Misalkan yang saya contohkan tadi, seseorang yang sangat lapar, dia membutuhkan makan, tetapi dia mencuri emas-emasan. Selain mencuri makan, dia mencuri rumahnya orang. Nah, ini tidak memenuhi asas proporsionalitas. Jadi dia masih tetap harus dipertanggungjawabkan, ya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau dia benar-benar lapar dan dia mengambil sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dia membutuhkan makan, nah itu dia memenuhi asas proporsionalitas. Nah, ini gambaran mengenai papan Carneades tadi ya. Ini sepertinya ini juga mau tenggelam ini anak-anak. Tapi anak-anak ini kemungkinan sudah biasa ya di laut. Nah, dia mungkin sudah ahli berenang karena rumahnya di dekat pantai. Jadi dia santai aja lihat, nah ini merasakan kapalnya tenggelam dan mengenai air gitu ya. Nah, daya paksa ini Habermas juga ada yang mutatif, daya paksa juga ada yang Habermas ya. Habermas atau daya paksa atau keadaan darurat itu juga ada yang mutatif. Jadi ini ada dua, ini daya paksa mutatif dan ini keadaan darurat yang mutatif. Daya paksa mutatif atau mutatif Habermas, contoh ditodong pistol yang ternyata bukan pistol sesungguhnya, sehingga membuatnya melakukan tindak pidana. Nah, ini dia ditodong pistol, kemudian dia melakukan tindak pidana. Ditodong, misalkan tadi yang ditodong untuk menandatangani tadi ya, untuk menandatangani suatu kontrak, kemudian ditodong dari belakang, ayo tanda tangan ini, kalau tidak akan saya tembak gitu. Nah, seakan-akan dia merasakan, dia mengira bahwa itu adalah pistol beneran. Nah, ternyata itu pistol palsu. Tapi sudah membuatnya terpaksa untuk melakukan tindak pidana, yaitu menandatangani surat yang tidak sah. Kemudian keadaan darurat putatif. Keadaan darurat putatif seperti ini. Contoh, untuk dapat segera keluar dari gedung bioskop yang terbakar, A merusak pintu, padahal banyak pintu darurat. Notwehr atau pembelaan terpaksa. Syarat dikatakan pembelaan terpaksa. Nah, ini untuk pembelaan terpaksa ini contoh yang akhir-akhir ini paling populer adalah kasusnya ZA yang membunuh begal. Nah, itu pembelaan terpaksa. Syarat, nanti kita bicarakan kasusnya. Syarat yang pertama, adanya ancaman serangan atau serangan yang secara langsung atau seketika. Ya, bahasa Indonesianya mungkin ada ya kata-kata sekonyong-konyong begitu ya. Jadi ancaman atau serangannya sekonyong-konyong, bukan ancaman serangan yang tertunda. Misalkan, kalau kamu tidak mau, ayo serahkan sepeda motormu, misalkan begitu. Misalkan begal, ayo serahkan sepeda motormu. Nah, begal ini tidak membawa alat. Kalau enggak, saya akan membawa pisau, misalkan saya akan mengambil pisau dari rumah, kemudian kamu akan saya tusuk, misalkan begitu. Nah, ini nggak boleh karena serangannya itu tidak langsung atau seketika, tidak sekonyong-konyong. Kemudian yang kedua, serangan tersebut melawan hukum. Pembelaan merupakan keharusan, tidak ada jalan lain.
Ya, ini contohnya yang kasus di Bekasi. Kasus di Bekasi itu juga remaja yang sepeda motornya akan diambil oleh begal. Nah, begal ini sudah mengayunkan, jadi membawa senjata tajam ya, celurit kalau nggak salah, itu sudah mengayunkan celuritnya. Kemudian si anak ini itu berhasil merampas celurit dan membalas serangan si begal tersebut, sehingga begal tersebut meninggal dunia. Nah, akhirnya anak tersebut dibebaskan ya, tidak dikenakan pidana karena ada alasan ini, pembelaan terpaksa. Karena tidak ada jalan lain. Kalau dia tidak melawan, ketika itu ya, anak itu kalau dia tidak melawan, dia akan mati yang pertama. Terus kemudian sepeda motornya akan hilang. Yang keempat, cara pembelaan adalah patut. Cara pembelaan adalah patut. Ya, kalau misalkan anak itu tadi, yang kasus di Bekasi, anak itu tadi menyabetkan celurit, itu adalah patut. Karena kalau tidak dia yang disabet dengan celurit itu, dia yang harus menyabet begalnya. Nah, tapi ini berbeda kasusnya, misalkan begal tadi tidak membawa senjata. Tidak membawa senjata, ayo serahkan sepeda motormu, tidak membawa senjata. Terus kemudian anak ini bersenjata, mengambil tembak, terus kemudian menembakkan ke begal tadi. Atau dia kemudian dia membawa pisau atau apa mungkin ya, terus kemudian dia menyabetkan. Nah, ini adalah pembelaan yang tidak patut, tidak seimbang, tidak proporsional antara serangan yang datang dan serangan balik. Nah, serangan tadi mengancam diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau ini contohnya adalah kasus ZA ya. Kasus ZA itu dia membela pacarnya. Jadi ada 3 orang begal ini menyerang ZA, meminta sepeda motor dan akan memperkosa pacarnya. Sepeda motor sebenarnya sudah dikasihkan oleh ZA, tetapi begalnya masih akan, ceritanya begitu, jadi begalnya masih akan memperkosa. Nah, dia membela kepentingannya pacarnya tadi. Jadi ini bisa mengancam diri sendiri atau orang lain. Jadi membela orang lain itu juga bisa disebut sebagai pembelaan terpaksa. Jadi ancaman terhadap orang lain tersebut, dalam kasus ZA, ancaman terhadap pacarnya itu menyatu atau disebut juga ancaman terhadap dirinya. Nah, ancaman ditujukan pada badan atau tubuh, nyawa, kemudian kehormatan seksual, dan harta benda. Nah, tadi yang alasan ini, yang ketiga dan keempat, ini memenuhi asas ini. Syarat Notwehr itu harus memenuhi 3 asas atau 3 prinsip ya. Yang pertama adalah asas subsidiaritas. Nah, asas ini bahwa tindak pidana yang dilakukan itu karena tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kalau dia mau selamat atau kalau dia mau mempertahankan kepentingan hukumnya. Kemudian asas atau prinsip proporsionalitas. Keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan yang dikorbankan. Nah, itu ada keseimbangan, tadi juga sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang ketiga adalah asas culpa in causa. Seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain tidak dapat dikatakan membela diri. Jadi seperti serangan balasan ya. Misalkan begini, si Fulan menghina si Bejo di hadapan orang banyak. Si Fulan menghina si Bejo di hadapan orang banyak. Kemudian si Bejo ini menghampiri Fulan dan akan menamparnya. Ketika akan menamparnya begini, kemudian si Fulan tadi yang menghina tadi itu membalas serangan dengan memukul atau membawa pisau. Pokoknya dia membalas serangan si Bejo. Nah, ini tidak bisa dikatakan bahwa tindakan si Fulan itu merupakan alasan penghapus pidana atau alasan membela diri atau alasan ini pembelaan terpaksa, itu tidak bisa. Nah, ini maksudnya asas culpa in causa. Notwehr atau pembelaan terpaksa
diatur dalam pasal 49 ayat 1. Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Yang sangat dekat ini ada yang mengartikan atau menafsirkan dengan serangan yang seketika pada saat itu yang melawan hukum. Apa arti langsung atau seketika tadi? Ya, ini ada kapan pembelaan darurat dilakukan. Ini ada kata-kata seketika. Nah, menurut Lamintang, seketika adalah, ini bukunya Lamintang saya tunjukkan. Menurut Lamintang, seketika yaitu ketika serangan sudah dimulai dan belum selesai. Jadi serangan itu masih berlangsung. Tapi ketika serangan itu sudah selesai, misalkan si A memukul si B. Nah, kemudian si B jatuh. Si A sudah menghentikan serangannya. Kemudian si A berlalu, pergi. Nah, kemudian si B bisa bangkit. Dia berlari mengejar si A, kemudian dia menghantam berkali-kali si A. Nah, ini tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Karena apa? Karena serangannya itu sudah selesai. Kecuali kalau serangannya belum selesai. Nah, itu si B bisa melawan di situ. Ya, itu dinamakan pembelaan terpaksa. Kemudian menurut Noyon Langemeier, seketika adalah sifat bahaya yang mengancam secara langsung. Nah, itu tadi yang saya sebutkan seketika atau sekonyong-konyong itu tadi ya. Tiba-tiba. Nah, serangannya itu tiba-tiba. Kemudian yang kedua, pembatalan dari perbuatan tersebut tidak dapat diharapkan akan dilakukan oleh si penyerang. Jadi orang yang diserang itu menganggap tidak mungkin dia menyelesaikan serangannya. Contoh kasus ZA tadi. Jadi yang perempuan itu diancam akan diperkosa. Akhirnya apa? Memaksa si ZA tadi kemudian mengambil pisau dan menyerang pembegal. Tadi pembelaan terpaksa. Nah, ini ada namanya notwehr excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jadi ini unsur psikisnya yang sangat menonjol ya. Adanya goncangan jiwa yang terjadi karena suatu serangan. Harus memenuhi unsur adanya hubungan kausal antara pelampauan batas tersebut dengan serangan yang dilakukan. Jadi ini ada goncangan jiwa ya. Ini ada contohnya, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, sudah lama, ada seorang perempuan, saya katakan aja namanya Bunga ya, ada seorang perempuan, seorang istri namanya Bunga, yang setiap hari mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya, KDRT, ya, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya setiap hari. Dia melakukan kesalahan kecil, suaminya sudah bereaksi yang berlebihan, dia dipukul, disiksa dan sebagainya. Nah, pada suatu saat si Bunga tadi itu dia melakukan kesalahan. Nah, karena kebiasaan suaminya kalau Bunga melakukan kesalahan, Bunga akan disiksa, maka dalam hatinya Bunga ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan yang sangat luar biasa. Satu saat suaminya datang dari kerja. Ketika itu si Bunga telah melakukan kesalahan tadi. Suaminya baru pulang dari kerja, si Bunga langsung mengambil pisau dan menusuk suaminya berkali-kali. Ya, karena apa? Karena ada goncangan jiwa. Harus memenuhi unsur adanya hubungan kausal antara pelampauan batas tersebut dengan serangan yang dilakukan. Jadi misalkan si Bunga tadi goncangan jiwanya karena dia ketakutan atas suaminya, serangan suaminya ketika suaminya akan memukul dia, akan menyiksa dia. Kemudian biasanya suaminya menyiksanya dengan tangan ya. Kemudian si Bunga ini
mengambil pisau dapur. Itu melampaui batas. Jadi tidak ada unsur ini, tidak memenuhi asas ini, subsidiaritas dan proporsionalitas. Nah, jadi tidak proporsional, yang laki-laki menggunakan tangan biasa, tapi si bunga tadi, ya suaminya tangan biasa, si bunga tadi dengan menggunakan pisau, ini kan tidak proporsional. Tapi itu dilakukan karena adanya ibu goncangan jiwa. Ketika suaminya akan menampar, kemudian dia menusuk berkali-kali suaminya sampai meninggal dunia. Harus ada hubungan kausal. Nah, harus ada hubungan kausal tadi antara pelampaauan batas tersebut dengan serangan yang dilakukan. Itu tadi suaminya berkali-kali melakukan serangan tadi ya, berkali-kali melakukan serangan, berkali-kali melakukan pemukulan, berkali-kali melakukan KDRT. Nah, itu tidak bisa karena kegoncangan jiwa yang hebat terus kemudian bunga merampok rumah tetangga. Nah, itu nggak ada hubungan kausal, itu tetap dipidana ya. Tapi kalau karena dia ada kecemasan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan kepada suaminya, terus kemudian dia menyerang balik suaminya yang sangat ekstrim, nah itu bisa dikatakan ada hubungan kausal. Not-where access diatur dalam pasal 49 ayat 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung ketika itu ya, ketika ada serangan disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Ini ada lagi contoh yang populer ya. Contoh yang populer, seorang polisi pulang ke rumah. Nah, seorang polisi ini kemungkinan setelah melakukan tugas berat dari negara begitu ya, dia capek, dia lelah mungkin secara fisik, kemudian secara batin ingin bertemu dengan istrinya. Nah, ketika sampai di rumah, dia melihat istrinya diperkosa oleh 2 orang. Nah, akhirnya apa? Terjadi tekanan psikis yang amat sangat. Polisi tadi, dia mengambil tembak dan menembakkan pistolnya berkali-kali ke pemerkosa tersebut hingga meninggal dunia. Nah, ini masuk ke not-where access ya. Syarat not-where access yang pertama harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa. Ini sama dengan not-where, itu adalah situasi. Jadi bukan disebabkan oleh tekanan seseorang ya. Kemudian ada keguncangan jiwa yang hebat seperti kemarahan, kekecewaan, rasa takut dan cemas. Nah, untuk ini sisi subjektifnya. Sisi subjektifnya ini harus ditelaah oleh ahlinya. Biasanya itu psikiater gitu ya, psikiater atau psikolog. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih tetap berada di channel Mudah Belajar Hukum. Apabila ada kritik, saran, masukan, silahkan ditulis di komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.